Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Lutfi. Selamat datang di Scholarship Talk with the theme Reach Your Dreams with LPDP Scholarship. Terima kasih, Lutfi, telah bersedia menjadi narasumber pada acara kali ini. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Gimana teman-teman di ETSA kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga sehat selalu ya. Amin. Kalian juga ya? Ya. Oke, sebelumnya kita akan berbincang-bincang sama Lutfi nih terkait beasiswa LPDP. Tapi kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, Mangga Teh. Ya, perkenalkan nama saya Deni Juliani. Saya Nelisa Adegarain. Kami akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk bincang-bincang nih sama Lutfi, alangkah baik kalau kita mengenal terlebih dahulu siapa sih narasumber kita. Mangga Teh, dibacakan terlebih dahulu CV-nya. Oke. Jadi narasumber pada acara kali ini adalah Lutfi Ismail ya. Alamatnya itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Terus untuk education-nya itu Bachelor in English Education, Siliwangi University Tasikmalaya. Juga merupakan Master Candidate in Master of TESOL, Monash University, Australia. Terus untuk activities-nya yang sekarang itu full-time graduate student at Monash University, lecturer assistant at Siliwangi University, self-IELTS instructor at Scholars Translator, proofreader at home. Juga ada beberapa beasiswa nih, salah satunya adalah LPDP Scholarship pada tahun 2019. Iya, betul. Makanya di sini kita mengundang Lutfi, karena memang beliau ini merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP. Iya, Teh. Nah, kita udah tahu nih bahwa Lutfi ini merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP. Jadi kita langsung tanyakan aja langsung ke Lutfi ya. Nih ya, meskipun LPDP ini merupakan salah satu beasiswa yang banyak diminati, tapi masih ada aja yang belum tahu nih, apa sih beasiswa LPDP itu? Mungkin dari Lutfi bisa menjelaskan apa itu beasiswa LPDP dan apa sih kepanjangan dari LPDP itu sendiri ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari awal banget ya, berarti kalau LPDP itu sebenarnya kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan seperti itu ya. Artinya dengan berlandaskan nama tersebut, LPDP ini bertanggung jawab untuk mengelola dana pendidikan yang bersumber dari APBD pemerintah Indonesia begitu ya. Kalau saya sederhanakan dalam bahasa sederhananya, LPDP adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui dana abadi pendidikan. Nah, dan yang namanya dana abadi pendidikan ini kan 20% dari anggaran nasional yang sekian triliun, ribu triliun begitu ya. Artinya dimaksud abadi ini adalah LPDP terus mengolah kembali, artinya ketika memberangkatkan sekian ribu awardee dengan sekian ribu triliun, nanti juga tetap LPDP akan mendapatkan benefitnya sekian ribu triliun juga. Artinya memang ini akan abadi berlanjut terus, dan program ini sangat disupport dengan banyaknya inovasi-inovasi baru, termasuk nanti yang mungkin teman-teman juga akan tanyakan, apakah beasiswa LPDP ini ada S1? Nah, alhamdulillahnya dengan berbagai inovasi sekarang LPDP memfasilitasi juga beasiswa S1. Nanti kita bahas ya. Seperti itu, Kak. Masih di mute, Kak. Coba di itu dulu ya. Oh ya, maaf, terima kasih ya jawabannya. Nah, kira-kira apa sih motivasi Lutfi ingin untuk mendaftar beasiswa LPDP ini? Oh gitu ya. Iya. Gimana ya? Motivasi ya. Kalau aku sih lihatnya dua sisi ya. Artinya bisa dibilang ya sombong sih enggak ya. Artinya aku lebih ke optimistic person dan aku sayang diri sendiri juga. Artinya aku pas daftar LPDP, sebelum daftar LPDP berpikir kayak gini, sayang banget loh ini anak, atau sayang banget sih aku kalau nggak misalkan lanjut begitu ya kan. Secara akademik lumayan bagus, kemudian juga secara non akademik lumayan bagus, terus kemudian semangat belajar masih membara begitu, kemudian beberapa pengalaman juga sangat mendukung untuk lanjut S2, kemudian juga memang minat terhadap dunia pendidikan tinggi itu luar biasa sekali. Ketika teman-teman yang ya sebagian orang atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasa, aduh kuliah tuh kayak berat banget, mau meninggoy gitu ya kan, bahasa-bahasa anak sekarang. Aku pikir bahwa kuliah itu justru seru. Aku setiap mata kuliah atau setiap proses pembelajaran aku nikmati, aku enjoy, dan aku rasa setelah lulus gitu ya, ternyata S1 itu
nggak terlalu yang gimana-gimana banget compare dengan yang sekarang S2. S2 itu benar-benar langsung ke spesialisasi dan sebagainya. Jadi aku pikir aku pengen balik lagi deh ke dunia pendidikan tinggi. Kalau misalkan orang-orang berpikir bahwa eh, melakukan sesuatu yang hobi yang dibayar begitu ya kan. Nah, mungkin jadi dosen adalah hobi yang dibayar. Artinya aku akan berada di lingkungan yang aku suka. Berada teman-teman yang anak-anak muda, inovasi, riset juga termasuk. Buat teman-teman kan mungkin sebagian atau ya diantaranya, kayak aduh skripsi itu kayak gimana, aduh riset itu kayak gimana, kayak sesuatu yang memang menakutkan begitu. Kalau aku justru selesai skripsi hanya 12 hari, kemudian riset terus aku kembangkan dan sebagainya, justru aku rasa ya, aku perlu inovasi-inovasi seperti ini. Kayak aku lihat tuh sayang banget kalau aku cuma stuck di S1 dan memang nantinya mungkin akan jadi guru sekolah, terlibat dengan administrasi yang berbelit dan sebagainya. Ya justru aku ingin merubah itu gitu. Dengan posisi aku di perguruan tinggi, coba ganti berkontribusi di sistem dan sebagainya. Jadi motivasiku berlandaskan dari self analysis. Jadi teman-teman cari tahu diri sendiri dulu apa pentingnya S2 ini dan apa yang bisa teman-teman bayar. Artinya kan S2 ini nggak tiba-tiba pengen dapat gitu, apa yang akan teman-teman bisa bayar dan apa itu. Kalau aku tadi kan dari akademik, dari non-akademik, dari pengalaman, dari interest, dari ke depan kontribusinya juga semuanya linear begitu ya. Semoga menjawab ya, sorry agak kemana-mana. It's okay. Jadi beneran, itu optimistik itu merupakan modal juga ya untuk motivasi mendaftar beasiswa ini. Kalau boleh tanya, apa aja sih benefit ketika kita menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP, termasuk komponen biaya pendidikan yang mungkin bisa dijelaskan? Oke. Menarik nih kalau menurut aku bisa bilang sih beasiswa LPDP ini langsung holistik ya. Artinya memang semua komponen dibayarkan. Aku sampai mikir apa sih yang harus aku bayar sendiri begitu ya kan. Artinya semua udah difasilitasi LPDP. Kita bagi 3 komponen. Yang pertama memang untuk pendidikannya, apa tuh SPP, uang buku, kemudian deposit ke universitas dan sebagainya itu dibayarkan. Non pendidikan itu kayak biaya hidup bulanan, asuransi kesehatan, tiket pesawat, bayar kosan dan sebagainya itu dikasih. Nah, satu lagi yang menarik itu adalah justru di luar itu hal-hal yang memang menurutku bonus dan hal yang memang di luar dugaan ternyata LPDP juga fasilitasi. Di antaranya adalah apa tuh namanya establishment allowance. Artinya buat teman-teman ketika sebelum berangkat, teman-teman akan dikasih sekitar $2.000, misalkan 20 juta, silakan teman-teman beli laptop, silakan teman-teman beli gadget, silakan teman-teman beli koper, baju dingin, atau teman-teman simpan itu uang untuk pegangan dolar nanti pas datang dan sebagainya, itu difasilitasi. Ketika nyampe sana, teman-teman nanti juga akan difasilitasi $2.000 lagi untuk bayar kosan pertama, deposit pertama, beli furniture, kasur, kipas angin dan sebagainya. Itu sesuatu yang aku pikir kayak, oh iya ya sampai segitunya. Artinya memang itu benefit yang kita tinggal bawa diri aja gitu. Koper udah difasilitasi, laptop nanti bakal beli baru dan sebagainya. Itu yang menurutku lumayan menarik begitu ya. Dan satu lagi itu adalah justru sesuatu yang kita anggap sebagai bonus. Artinya sesuatu yang tidak bisa didapat oleh semua award di LPDP. Artinya untuk orang-orang yang bisa sanggup melakukan itu, yaitu adalah riset dan publikasi. Kalau teman-teman ngeriset, teman-teman penelitian, kemudian teman-teman bikin paper, terus sampaikan di conference internasional, LPDP akan memfasilitasi itu, maksimal 15 juta. Artinya apa? 15 juta ini kalau posisi di Australia mau ke Indonesia ya mungkin lumayan lah ya. Tetapi justru awardee memanfaatkan itu untuk ke negara-negara lain seperti itu kan. Nah, kalau ke Europe 15 juta itu kurang, kayak buat pergi nanti pulangnya naik apa, terbang gitu ya kan. Artinya 15 juta ini beberapa awardee ke negara-negara tetangganya. Berarti kalau kuliah di di UK berarti ke Europe dan sebagainya. Kalau Australia banyaknya itu ke Asia, ke Taiwan, ke Jepang, ke Korea, dan itu pun 15 juta cukup untuk biaya conference-nya, proceeding dan sebagainya, presenter dan sebagainya, hotel sama pesawat. Mau jajan, mau beli oleh-oleh dan sebagainya kita yang bayar gitu. Artinya kan itu udah lumayan banget. Nah, itu kan tidak semua orang bisa. Artinya apakah kamu bisa bikin paper, apakah kamu diterima di conference-nya, karena terbatas juga. Misalkan setiap award itu cuma boleh 5 orang di satu conference, itu lumayan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, tadi risetnya, sekarang publikasinya. Nah, publikasinya kalau teman-teman terbit di jurnal internasional, ada level-levelnya seperti itu, teman-teman akan dikasih insentif ya, kalau bonus insentif berupa uang. Kalau level 1 itu teman-teman akan dapat level tertinggi ya, berarti ini ngukurnya dari yang paling atas itu bakal dapat 25 juta.
di bawahnya level 2 atau Q2 itu teman-teman akan dapat 15 juta. Jadi 25 dan 15 begitu ya kan. Salah satunya yang mungkin dosen yang teman-teman tahu Pak Junjun begitu ya kan. Dia cepet banget kayak 1 tahun bikin riset dan sebagainya namanya dosen ya kan. Langsung terbit paper seperti itu langsung tembus langsung diinsentifkan 25 juta. Nah, kalau sekarang saya sudah penelitinya sekarang sedang bikin paper dan edit-edit dari editor, semoganya nanti bisa tembus juga untuk bukan insentifnya ya, artinya pengen juga berkontribusi di ranah internasional. Artinya apa? Publikasi ini mininya adalah kita mendesiminasikan penelitian kita untuk dibaca oleh orang lain juga. Itulah manfaatnya teman-teman harus achieve ke level tertinggi supaya yang baca itu praktisi, orang-orang teori, orang-orang expert dan sebagainya begitu. Itu menarik dan tidak semua orang bisa. Artinya LPDP menghargai, kalau kamu bisa tembus dan bisa membagikan ilmu kamu ke seluruh dunia, kamu akan diinsentifkan sekian rupiah. Begitu ya. Semoga menjawab. Jadi 3 komponennya ada yang pertama yang basic, pendidikan, kemudian yang non-pendidikan, dan satu lagi berupa insentif. Ya, terima kasih Alfi atas jawabannya. Jadi ternyata benefitnya banyak banget nih Tenali. Mulai dari pendidikannya dibiayai, juga non pendidikannya ya kayak biaya kos, biaya hidup gitu. Terus ada insentif juga. Wah, dan itu makin menarik juga ya. Betul sekali. Dan itu mungkin menjadi salah satu motivasi banyaknya penelitian gitu ya di BSL PDP juga. Ya, dan sekarang nih pertanyaan selanjutnya adalah, nih, kalau ada teman-teman yang mau mendaftar untuk beasiswa LPDP, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum misalkan hari pendaftaran? Jadi apa aja yang harus disiapkan dari kitanya gitu? Oke. Selain siapan diri sendiri. Oke. Menurutku ya, aku lihatnya para awardee yang memang semua orang begitu ya kan. Ini bukan eksklusif buat teman-teman pendidikan bahasa Inggris. Yang perlu dipersiapkan justru menurutku adalah bahasa Inggrisnya dulu. Teman-teman itu harus sudah, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang teman-teman susahkan gitu, bukan sesuatu yang teman-teman perlu yang namanya risaukan begitu. Artinya kan masih ada yang bertanya, bisa nggak sih kuliah di luar negeri tanpa bahasa Inggris? Ya nanti kamu mau pakai bahasa Jawa di sana begitu ya kan. Artinya pas aku nulis essay aja dengan paraphrase yang udah dibolak-balikan ke segala macamnya, aku berpikir bahwa aduh gimana ya kalau orang-orang yang non pendidikan bahasa Inggris, gimana ya orang-orang yang mungkin skor bahasa Inggrisnya masih basic dan sebagainya. Essay yang teman-teman tulis kalau misalkan bentuknya kayak nulis essay sehari-hari, essay biasa, vocabulary-nya yang tidak advance atau tidak bernuansa akademik, itu teman-teman tidak bisa dapat 70 pun gitu loh. Artinya memang 70 ke atas itu vocabulary-nya udah beda, cara bacanya udah beda, penulisannya udah beda, dan itu kan learning writing style juga, discourse juga di sana. Aku berpikir bahwa bagaimana ya orang-orang yang non bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya masih standar bisa survive kuliah di luar negeri. Artinya saya tekankan buat teman-teman yang sekarang jurusan bahasa Inggris, yuk comprehend atau master all the 4 skills itu as early as possible begitu ya kan. Jangan nanti hiraukan bahwa bahasa Inggris nih aku yang kurang belum dan sebagainya, harus udah di master bahkan sebelum LPDP. Jadi nanti setelah teman-teman lulus baru siapkan sisa-sisa yang lainnya. Jadi menurutku dari sekarang mumpung masih kuliah, mumpung masih belum apa-apa, bahasa Inggrisnya dulu begitu ya kan. Ini satu kelebihan yang bisa teman-teman early start gitu dibanding yang lain. Yang lain mungkin nanti belajar bahasa Inggrisnya setelah lulus dan sebagainya. Teman-teman experience English environment itu 4 tahun selama kuliah begitu ya. Nah, baru nanti setelah teman-teman udah punya kelebihan itu dibanding pelamar lain, baru sisa-sisa yang lainnya. Yang paling diutamakan menurutku adalah keseimbangan akademik dan non-akademik. Intinya kita sederhanakan aja deh. Yang perlu teman-teman siapkan adalah CV. Begitu ya kan? Teman-teman tunjukkan profilnya, bagaimana akademik saya bagus, bagaimana non-akademik saya bagus, dan LPDP ini menekankan non-akademik juga. Non-akademik maksudnya apa? Lomba-lomba kayak gitu, Kak? Iya, salah satunya seperti itu. Tetapi lebih ke kepedulian teman-teman ke sosial. Sifat-sifat visioner teman-teman itu harus dimunculkan. Bagaimana teman-teman ikut social project, bagaimana teman-teman ikut volunteering, bagaimana teman-teman ikut kontribusi di mana, bagaimana teman-teman punya solusi untuk suatu permasalahan, bagaimana teman-teman bisa berpikir bahwa jadi sesuatu yang membedakan teman-teman dengan pelamar yang lain. Misalkan ada 2.000 pelamar, bagaimana LPDP bisa ngepick kamu begitu satu. Begitu artinya dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan itu.
ya kalau saya dikumpulin dengan tongkrongan anak-anak biasa, saya awkward gitu. Artinya diskurs saya nggak masuk sama mereka. Pembahasan saya kayak, oh iya, berbeda dengan anak muda yang kebanyakan gitu. Aku kan berasa udah tua duluan lah. Orang berpikir bahwa, si Lutfi kayak jenius banget. Iya, aku kayak pikiranku udah tua banget di posisiku yang masih muda sekarang. Jadi kalau kumpul sama yang lain itu kayak, wah ini ngomongnya sama udah sama Pak dosen, ngobrolnya udah sama profesor dan sebagainya. Memang, artinya teman-teman harus seperti itu. Artinya membedakan dengan seumuran teman-teman begitu. Ya mungkin teman-teman ada yang dating, pacaran, atau nongkrong-nongkrong dan sebagainya, that's okay. Tetapi punya sesuatu yang teman-teman simpan sendiri. Ya oke lah, ada saatnya kita nongkrong-nongkrong, tapi ada saatnya juga saya harus shine the brightest gitu. Saya harus jadi yang paling cemerlang di antara tongkrongan-tongkrongan saya dan sebagainya. Jangan wonder, makanya kalau nanti kalau teman-teman lihat orang pinter itu gak ada temennya atau sedikit temennya, karena diskursnya berbeda. Ke warung kopi ngobrol-ngobrol, main ML dan sebagainya itu aku nggak masuk gitu loh, kayak kaku, kayak lu gak asik kayaknya kayak gitu. Kalau ngobrolin seminar, penelitian, pendidikan dan sebagainya baru si Lutfi masuk. Jadi pergaulan saya itu sama dosen, sama profesor, sama apa dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi nilai lebih buat teman-teman. Oke, jadi mulai dari diri sendiri sekarang, self-analyze yourself. Coba, iya boleh lah semester 4, 5 pasti main-main dan sebagainya. Mulai dari sekarang bahwa life goes on gitu ya kan. Nanti pada saatnya teman-teman itu perlu sesuatu yang membedakan teman-teman dengan yang lain. Be yourself, be unique, and show the world. Oke, semoga menjawab ya. Sorry kebanyak kesana kemari. Oke. Tadi nih AA tuh menyebutkan poin pertama itu harus mampu berbahasa Inggris gitu ya. Betul. Harus sudah master sebelum nanti LPDP dan sebagainya. Selanjutnya tadi harus bilang juga ini ya, keseimbangan antara akademik dan juga non-akademik gitu. Betul. Selain itu karena untuk mempersiapkan BSLPDP ini kan tidak hanya dari berkas saja gitu ya, tapi nanti kita juga akan menghadapi interview mungkin ketika lolos gitu. Nah, gimana sih caranya mengurangi rasa nervous ketika kita sedang di interview? Gitu. Mungkin Alfi punya tips-tipsnya nih ya. Oke. Aku ringkas aja ya, artinya ada beberapa pertanyaan